Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al-hadis. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan kegiatan Smart Train atau Sanlat Ramadan secara virtual pada tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam adalah kita panjatkan, pada kita curahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Karim, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan tentunya kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirah, siswa dan siswi kelas 10 dan kelas 11 yang mudah-mudahan Allah rahmati, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK BGI 1 Kota Bogor, yang terhormat para wakil kepala sekolah, wabil khusus bagian atau bidang kesiswaan kelas dini sarjana, dan juga para pembantu umum untuk kesiswaan yang telah berpartisipasi menyukseskan acara Smart Train. Smart Train ini berlangsung bukan hanya tahun ini saja, tetapi sudah berlangsung pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi alhamdulillah ini masuk ke tahun kedua. Kita melaksanakan Smart Train ini tahun kemarin menggunakan virtual, tapi menggunakan live streaming, dan hari ini pun sama. Bedanya adalah kalau sekarang itu kita laksanakan di dalam forum, kalau kemarin bisa dilaksanakan di mana saja. Tapi tanpa mengurangi kehusuan kita dalam beribadah, khususnya kita sebagai seorang muslim, maka istilah kegiatan-kegiatan atau hari-hari di mana bulan suci Ramadan ini dalam kegiatan-kegiatan yang baik, terutama diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa mendatangkan keberkahan serta mendatangkan pahala bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, ini adalah hari yang ke-9. Tidak, istilahnya kita merasa bahwa hari ke-9 ini dirasa cukup cukup cepat. Kalau kita bicara bahwa Ramadan itu 30 hari, ini sudah masuk ke hari 9, yang jadi pertanyaan kita, apakah di hari ke-9 kita ini
sudah menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu yang harus jadi pertanyaan. Karena kita coba di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah tadi Bapak bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa yang tersirat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 di sini adalah yang terakhir, bahwa kita dituntut untuk melakukan atau berusaha menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah. Ini yang menjadi poin penting di dalam melaksanakan ibadah puasa. Jadi kalau misalkan kita puasa hanya puasa menahan lapar dan haus, tapi tanpa ada ketakwaan serta keimanan, percuma. Jadi Bapak harapkan pada siswa dan siswi SMK PGRI 1 Kota Bogor dari 1 sampai dengan 9 atau ke 9 ini sudah mencapai di mana titik ketakwaan kita. Gitu. Jadi kalau kita bicara tentang puasa, kenapa sih harus puasa? Apakah puasa itu wajib? Jelas. Itu menjadi salah satu rukun Islam yang keberapa kira-kira? Yang keberapa rukun Islam yang keberapa mewajibkan puasa? Ada yang bisa menjawab? Rukun Islam yang ke-4. Yang pertama adalah syahadat tentunya. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Kenapa harus dibalik? Nah, yang jelas ini adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim melaksanakan ibadah saum dari tanggal 1 Ramadan sampai dengan tanggal 30. Itu menurut hitungan atau yang disebut dengan hisab. Kalau menurut hilalnya, apabila sudah terlihat hilal, maka itu bisa diwajibkan untuk puasa. Hilalnya dilihat dari kapan? Dari semenjak akhir bulan Sya'ban, ketika terlihat hilal maka wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Diawali dengan apa? Tarawih. Malamnya itu sholat qiyamul lail. Nah, qiyamul lail menjadi tolak ukur kita. Maka ketika orang melaksanakan ibadah saum, maka Allah juga mensunahkan untuk melaksanakan ibadah qiyamul lail. Terus kapan waktunya qiyamul lail? Lebih dimudahkan lagi, bisa dilaksanakan setelah ba'da isya. Jadi jangan sampai begini, Pak, boleh nggak saya melaksanakan qiyamul lailnya itu jam 12 malam? Boleh. Boleh nggak saya melaksanakan ibadah qiyamul lailnya jam 2? Boleh. Tetapi yang dimaksud qiyamul lail di sini adalah melaksanakan sholat malam, yaitu setelah sholat isya, sholat tarawih. Berapa jumlah rakaatnya? Tidak usah diperdebatkan. 4 mazhab sudah sepakat. Ada yang mengatakan sah dan boleh 8 rakaat plus dengan witir 3 jadi 11. Terus kemudian juga ada riwayat yang mengatakan, Pak, saya mau 20 rakaat plus dengan 3 jadi 23. Itu lebih baik. Sekarang kita hitung-hitungan begini, ketika amalan-amalan yang baik, ketika hal-hal yang baik dan dilakukan di bulan yang baik, itu lebih baiknya sedikit atau banyak? Itu yang jadi pertanyaannya. Ya kalau kita memang mau sedikit, ya pahalanya berarti sedikit. Kalau kita mau yang banyak, ya pahalanya akan lebih banyak. Itu hitungannya. Apalagi di bulan suci Ramadan, ketika Allah memberikan pahala kepada kita yang tadinya 10 kali lipat, itu dikalikan menjadi 700 kali lipat. Jadi qiyamul lail bisa dilaksanakan setelah sholat isya, yaitu sholat tarawih. Terus yang dimaksud dengan qiyamul lail yang lain apa? Qiyamul yang lain itu bisa juga dengan sholat tahajud. Maka urutannya begini. Ketika kita melaksanakan puasa,
Malamnya diisi dengan qiyamul lail, yaitu sholat tarawih. Kemudian setelah sholat tarawih ditutup dengan witir. Boleh nggak Pak sholat lagi setelah sholat witir? Boleh. Penutupan sholat witir itu adalah penutupan sholat setelah sholat yang sebelum sholat witir. Jadi bukan berarti tidak boleh sholat yang lain setelah sholat witir. Jadi ketika kita melaksanakan sholat isya, terus kemudian melaksanakan sholat tarawih, ditutup dengan witir 3 rakaat. Ketika kita bangun di pertengahan malam atau per 3 malam, jam 1:30 sebelum kita makan sahur, sholat dulu Pak. Saya mau sholat nih. Sholat apa? Sholatnya sholat tahajud 4 rakaat, jangan 2 rakaat, tanggung 8 rakaat lah. Nah itu tidak jadi masalah. Sebelum kita makan sahur, sholat tahajud 8 rakaat, baru kemudian kita makan sahur. Setelah makan sahur apa? Jangan langsung tidur. Ini kebanyakan kita adalah Pak masih ada waktu, nyantai dulu nonton dulu, tayangan televisi dan sebagainya. Harusnya jangan dibuka yang namanya televisi. Jujur, Bapak terus terang aja nggak suka yang namanya TV. Mau segede galban kayak gimana pun TV nggak pernah di stand, bahkan cuma pajangan doang. Setelah kita sholat, setelah kita sahur, maka ambil air wudhu sampai menunggu imsak, sampai menunggu azan, kita baca Quran. Ini ada cerita yang luar biasa dan ini menjadi inspirasi buat kita sebagai seorang pemuda atau seorang pemuda-pemudi yang muslim. Ada satu rahasia kecil ketika almarhum B.J. Habibie, ini mudah-mudahan cerita ini dibenarkan. Ketika almarhum B.J. Habibie, dia belajar di Jerman dan kemudian dia belajar bersama teman-temannya. Dia bertanya kepada salah satu temannya yang juara 1, juara 2, yang notabene adalah bukan seorang muslim, tetapi dia adalah seorang yang di luar daripada Islam, pokoknya non muslim saja. Apa sih rahasianya ketika kalian menjadi juara 1, juara 2? Apa rahasianya? Rahasianya adalah saya bosan katanya menjadi seorang nomor 1 dan 2. Saya akan ceritakan rahasianya. Yang pertama adalah saya bangun tengah malam di per 3 malam antara jam 3, kemudian saya mandi, memakai pakaian yang wangi, dan kemudian saya membaca Al-Quran. Itu kata orang non muslim yang ranking pertama. Saya baca Al-Quran, saya pelajari Al-Quran sampai beres. Itu Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie itu, mudanya itu dia bertanya kaget, padahal dia bukan orang muslim, non muslim, tapi kok mau membaca Al-Quran. Saking malunya dan kemudian saking tamparan lah buat kita sebagai seorang muslim. Orang luar sana mempelajari Islam dan dia yakin percaya dengan Al-Quran, tapi tidak yakin dengan Allah. Dia yakin dengan Al-Qurannya, maka dia baca dan dia lakukan tiap hari. Ternyata Al-Quran itu membawa satu keberkahan dan membuka cakra-cakra yang mungkin ada dalam tubuh kita itu menjadi cerdas. Maka dari situ Pak Habibie itu kemudian mengikuti saran temannya. Dan semenjak itu mengikuti saran temannya, setelah dia bangun malam jam 3 itu dia mandi, kemudian laksanakan sholat tahajud karena dia seorang muslim. Kalau Pak Habibie itu seorang muslim, dia laksanakan sholat tahajud. Setelah dia sholat tahajud, kemudian membaca Al-Quran sampai subuh, dan dia lakukan, kalau nggak salah itu dilakukan sampai akhir hayat. Konon katanya puasa Senin Kemisnya pun tidak pernah terlepas, dia lakukan rutin. Maka beralih yang tadinya ranking 1 dan ranking 2 adalah temannya itu, kemudian beralih menjadi ranking 1 adalah Pak Habibie, dan dia menyesal memberikan tipsnya kepada Pak Habibie kecil atau Pak Habibie remaja pada waktu itu. Nah ini berarti menandakan bahwa
kita sebagai seorang muslim, ketika kita bangun tengah malam, apa yang harus kita lakukan adalah kita melaksanakan sholat apa? Sholat sunnah tahajud. Fatahajjat bihi nafilah. Ketika kita sholat tahajud 4 rakaat, Pak, saya 12 rakaat kayaknya terlalu gemeteran Pak, ya udah 4 rakaat. Nambah deh 8 rakaat. Kalaupun memang mau nambah. Sebelum sahur kita sholat. Kan kita dibangunnya sahur itu jam 2:30 kalau nggak salah. Apalagi kalau di Indonesia itu, nggak tahu deh, kampung kalian ada nggak yang namanya wah sahur pakai petasan dan sebagainya, pakai ember. Tadi aja malam bapak terus terang aja, waduh, bisingnya luar biasa. Nyanyiannya juga enak lagi. Bangunin sahur diomelin, ya benar sih. Jam 2:30, mungkin udah kayak apa, tapi memang ada hikmahnya. Kita bisa bangun 2:30. Terlebih kalau misalkan kita bisa bangun jam 2, kita bisa laksanakan sholat sunnah tahajud, kemudian kita baca Quran menjelang sahur. Nah, setelah sahur sampai dengan imsak, sampai dengan apa namanya tadi, sampai dengan sholat subuh, kita baca Quran. Baca Quran. Maka kenapa orang yang ditanya nih, setiap orang yang ditanya, kamu sudah hatam berapa juz? Aduh, saya baru 2 juz, saya baru setengah juz. Harusnya kalau kamu mau 1 kali hataman dalam 30 hari, boleh dalam 1 waktu 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 5 waktu 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar. Ini Bapak bicara tentang ketakwaan. Jadi ketakwaan itu diisi dengan hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah. Makna takwa itu apa? Takwa adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Maka apa yang diperintahkan Allah oleh Nabi Muhammad, maka kita laksanakan. Ketika kita melaksanakan qiyamul lail, terus tilawah Quran, dan juga zikir tentunya, zikir penting, zikir perlu. Maka ketika kita sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, beres. Jangan langsung tidur lah, zikir dulu. Jadi ketika kita melaksanakan qiyamul lail, terus kemudian tilawah Quran, dan kemudian zikir serta berdoa. Yang di sini Bapak ngambil temanya adalah merealisasikan ketakwaan paripurna dengan puasa. Jadi puasa itu harus diisi dengan ketakwaan. Apa saja sih hal-hal yang bisa mengisi ketakwaan itu sendiri? Yang pertama adalah, ini ada dua ulama yang berpendapat. Yang pertama, bulan Ramadan perjalanan kita menuju ketakwaan jelas, karena puasa itu sendiri itu akan menjadikan jiwa-jiwa atau orang-orang yang nanti berjiwa takwa, yang imannya nanti akan naik. Al-imanu yazidu wa yanqus. Ketika bulan Ramadan, hampir secara keseluruhan iman kita akan bertambah. Bertambah apa? Bertambah tinggi, bertambah tebal. Jadi apa-apa itu selalu pengen beribadah. Yang pertama adalah qiyamul lail, tadi sudah dikatakan. Qiyamul lail itu ada 2. Ada qiyamul lail setelah nanti kita melaksanakan sholat isya, yaitu sholat tarawih yang jumlahnya tadi Bapak katakan 8 ataupun 20. Sok mangga silahkan pilih. Kalau dalam warung Ramadan itu mau yang banyak, mau yang sedikit, silahkan, tergantung kita. Pahalanya buat kita juga, bukan buat siapa-siapa. Jadi kalau Pak saya mau yang sedikit aja, ya silahkan, tapi jangan protes kalau dikasih pahala yang sedikit. Pak saya mau banyak lagi, lebih banyak lagi, nggak apa-apa. Asal jangan 20 tambah 20 lagi, nanti besok lagi ada. Dilanjut tadi qiyamul lailnya jam 1:30 malam sebelum sahur. Yakin ya, perempuan pasti akan membantu orang tuanya. Tapi sebelum membantu orang tuanya, sholat dulu. Minimalnya 2 rakaat atau 4 rakaat. Yakin ya, perempuan itu pasti bisa. Ini sudah kita buktikan. Kita buktikan dalam artian keseharian kita, orang tua kita itu, dan sebelum
dia masak jam 2 itu sudah bangun, sudah mempersiapkan, dan dia sholat dulu. Coba deh, ini bagi orang tua yang menjadi panutan anak-anaknya, kamu intip ibu kamu kalau misalkan pas bangun sahur atau pas mau masak, dia sholat dulu atau enggak. Tapi nggak usah ditegur kalau memang dia nggak sholat. Oh, rata-rata orang tua kita itu sebelum dia masak, dia sholat dulu minimalnya berapa? 4 rakaat. Bapak melihat sendiri, ibu bapak, nih orang tua bapak ketika dia mau masak sahur atau masak untuk menghidangkan sahur, dia sholat dulu 4 rakaat. Ada waktu. Istri juga sama, seperti itu. Maka ketika kita melihat orang tua kita melaksanakan sholat, masa kita nggak tertenyuh? Aduh, malu nih orang tua sholat yang mulai, saya 2 rakaat aja, nggak apa-apa. Itu qiyamulailnya tahajud harus dilaksanakan setelah kamu tidur. Awas, hati-hati. Pak, boleh nggak saya qiyamulail? Ya boleh. Kapan? Habis isya ya. Sholat apa? Sholat tahajud. Ngesaring can. Aing can sare mah tuh bisa. Qiyamulail itu baiknya dilaksanakan untuk sholat tahajud itu yaitu setelah jam 12 malam, tapi minimal harus sudah tidur walaupun 5 menit. Aing maneh teu sare mah bukan sholat tahajud namanya, itu namanya sholat biasa, sholat malam biasa. Kalau tahajud itu setelah tidur, tolong dicatat. Tapi kalau tarawih qiyamulailnya tidak mesti harus sholat, tidak mesti harus tidur terlebih dahulu, karena itu hanya ada pada tiap-tiap bulan Ramadan saja. Inilah spesialnya bulan Ramadan. Itu yang pertama. Sarana ketakwaan kita adalah menegakkan qiyamulail, sholat tarawih dan qiyamulail sholat tahajud. Harus dipahami itu ya. Yang kedua, sarana yang kedua yaitu zikir. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Zikir di sini adalah mengingat Allah. Min haitsu kunta, di mana engkau berada maka harus ingat kepada Allah. Maka zikir itu tidak mesti harus dizaharkan. Zahar dalam artian itu keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu zikir zahar. Ada zikir khafi. Zikir khafi itu adalah zikir yang ada di dalam hati. Qalb. Di dalam hati kita zikir. Apa saja yang harus kita baca? Bacaan apa saja yang menurut kalian itu bagus, silakan. Mau la ilaha illallah, mau bismillah, mau alhamdulillah, yang penting ingat kepada Allah, zikir. Tetapi zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Pernah lihat rekamannya Ustaz Zaki Mirza kemarin yang sempat viral? Beliau ketika sakit dan kemudian sempat mau pingsan, apa yang dilanjutkan? La ilaha illallah. Dipersiapkan. Pak, memang harus zikir ya Pak? Iya. Itu maksudnya zikir buat apa Pak? Buat persiapan kita. Zikir menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir juga membiasakan lidah kita itu mengucapkan lafaz Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu zikir. Jadi ketika kita sudah terbiasa mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hayat kita nanti, itu tidak akan kaku. Coba lihat orang-orang yang sakaratul maut, maka ada yang disebut dengan talqin zikir. Siapa yang harus mentalkinkan? Orang-orang yang berada di sampingnya, dia menuntut untuk melafazkan la ilaha illallah. Coba bayangkan saja, kalau kita tidak pernah berzikir sekalipun selama seumur hidup kita, bagaimana ketika kita mengalami sakaratul maut? Lidah kita itu kaku. Siapa yang bisa menggetarkan? Siapa yang bisa menjalankan? Siapa yang bisa menggetarkan bibir kita, hati kita selain diri kita sendiri? Yang membimbing itu hanya membimbing saja. Talqin zikir hanya membimbing saja.
itu pun dilakukan dengan pelan-pelan di telinga kanan dan kirinya. Bukan nyebut ya, wah ini kalau kayak gini gimana, nyebut ya, nyebut. Nanti dia bilang cuma nyebut doang. Tapi zikir la ilaha illallah. Pak, kalau memang nggak bisa gimana? Ketika tadi zikir, sebutkan nama Allah, 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 Allah. Maka boleh dilaksanakan dan boleh dilakukan zikir itu zikir zahar dan boleh dilakukan zikir khafi. Terus sebagai seorang muslim, apakah itu harus dilaksanakan kapan saja? Dimanapun kalian berada, maka harus ingat kepada Allah. Min haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada, maka harus tetap ingat kepada Allah. Dengan cara apa? Jadi nggak usah harus wudhu dulu. Pak, saya mau zikir, tapi saya harus wudhu dulu, nggak ada air dan sebagainya. Masa kamu tidak bisa dalam hati mengucapkan lafaz la ilaha illallah? Maka masa kamu tidak bisa mengucapkan lafaz Allah, Allah, Allah? Maka ada tuntunan yang berarti berzikir boleh dilaksanakan setelah ba'da sholat 5 waktu. Jadi kalau habis sholat jangan assalamualaikum langsung zikir dulu nih. Zikir dulu. Kita ingat dulu kepada Allah. Karena Allah menciptakan kita manusia. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah kepada Allah. Maka kita malu kalau misalkan kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di situ ya? Yang ketiga, ketakwaan yang ketiga adalah berdoa. Aduh, ini menuju takwa. Melalui apa? Melalui momentum puasa. Karena di dalam surat Al-Baqarah yang tadi Bapak sampaikan, kenapa sih dengan puasa itu akan menimbulkan ketakwaan? Momentum puasa ini imannya lagi tinggi-tingginya. Maka ketika berdoa, jangan pernah berdoa kalau kita hanya mengharapkan sesuatu pas kita butuh doang. Kamu nih pengen jajan, pengen beli baju baru, gak usah jauh-jauh, pengen beli kuota, minta kepada orang tua. Itu mau mintanya pakai suara yang keras, mau ngambek, mau marahan, apa sambil nangis. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, apa yang kita inginkan, doa minta kepada Allah. Terlebih di bulan Ramadan. Walaupun di dalam ayat Al-Quran dikatakan setiap yang berdoa pasti akan diijabah. Jadi ud'uni astajib lakum, kata Allah. Kalian berdoalah, niscaya aku akan kabulkan. Dikabulkan oleh Allah. Tetapi di situ dikabulkan bisa hari itu, bisa setelah itu, bisa nanti. Jadi bisa juga Allah mengabulkan doa kita itu setelah kita berdoa. Wah, berarti mustajab doanya. Atau juga Allah mengabulkan setelah kita betul-betul bertakwa kepada Allah dengan hati yang bersih, bersimpuh di hadapan Allah, berdoa karena kehusuan kita tanpa harus ada unsur apa-apa, keikhlasan kita berdoa, Allah bisa kabulkan doanya. Atau nanti di hari-hari yang akan datang, wah alhamdulillah saya itu berdoa tiap malam pengen punya motor, baru sekarang udah tahun ketiga baru saya punya motor. Maka itu di situ berdoa itu buat sekarang, buat setelah kita mencapai titik di mana Allah melihat usaha kita, atau juga nanti di kemudian hari itu akan dikabulkan. Jadi jangan pesimis dengan doa. Maka kita sebagai seorang muslim isi ketakwaan kita dengan cara berdoa. Pak, saya kan doanya nggak bisa. Doa apa saja? Pakai bahasa apa? Pakai bahasa Sunda boleh, pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Arab lebih bagus. Sekarang kalau misalkan kamu pakai bahasa kamu sendiri dalam hati, masa iya kamu nggak bisa doa? Doa itu kan meminta.
Sarana ketakwaannya yaitu tadi berdoa. Berdoa boleh dilaksanakan kapan saja. Ada tempat-tempat mustajab doa. Ada juga waktu-waktu yang mungkin ketika kita, Pak, saya mau berdoa, di mana kita butuh itu waluya, di mana kita perlu ayah. Tapi kan biasanya orang muslim sekarang kita nih berdoa itu maunya pas lagi kita kira butuh saja. Padahal jangan seperti itu. Butuh tidak butuh kita tetap berdoa. Orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah itu adalah orang yang sombong karena tidak pernah mau pertolongan Allah. Jadi kalau kalian nggak pernah berdoa, jangan-jangan Bapak kalau ngetes doa nih, jangan-jangan kalian nggak tahu nih, Pak, doanya apa ya Pak? Ya Allah, doanya apa? Jangan-jangan kalau Bapak tes nih, kelas 10 dan kelas 11, kamu setiap sholat pernah nggak berdoa untuk orang tua? Rabbi firli wali waliday warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pak, saya nggak hafal. Pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, pakai bahasa Sunda juga nggak apa-apa. Pak, saya mau berdoa, tapi untuk keinginan saya sendiri nggak apa-apa. Silakan saja. Itu, ya. Jadi sarana ketakwaan yang ketiga tadi adalah melaksanakan atau melakukan doa. Doa di waktu mau malam, doa di waktu mau petang, doa di waktu mau fajar. Jadi ada doa siang atau doa pagi dan sore, ada doa malam. Kamu mau berdoa kapan saja silahkan. Mau pakai bahasa Arab lebih bagus, mau pakai bahasa kita sehari-hari, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, nggak jadi masalah. Mau doanya sambil nangis lebih baik. Pak, saya pada doanya biasa aja, tapi saya nangis. Pas ternyata di sana ada bawang merah Pak, jadi saya jadi keluar air mata. Ya nggak apa-apa. Kamu bisa merasakan sendiri ketika kita busuk doa dan kita menginginkan apa yang kita inginkan dikabul oleh Allah, itu luar biasa, pencapaiannya luar biasa. Itu yang pernah Bapak rasakan. Ketika ada satu keinginan yang kita terus berdoa tiap malam, kok sampai sekarang Allah belum juga mengabulkan doa kita. Ingat ketakwaan kita, apa kita masih melaksanakan perintah Allah, apakah kita juga masih meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah? Karena feedbacknya kepada diri kita sendiri. Kalau doa kita tidak diijabah, kalau doa kita tertunda, ada apa dengan diri kita? Bisa jadi kita bergelimangan maksiat. Bergelimangan maksiat itu artinya maksiat yang tanpa disengaja, maksiat yang disengaja lebih banyak, maksiat tanpa disengaja. Kamu bisa merasakan sendiri bagaimana kemaksiatan yang nyata sekarang ini. Maka ada sebagian habaib, sebagian ulama mengatakan TikTok haram. Joget-jogetan di hadapan kamera haram, apalagi seorang muslim. Bapak sepakat dengan keharaman apa? Lebih banyak manfaat apa madaratnya? Tapi kalau misalkan lebih banyak manfaatnya, ya nggak jadi masalah. Tapi kalau lebih banyak madaratnya, itu tinggalkan. Orang dengar Habib Mang itu yang ceramah. Siapa yang punya aplikasi TikTok sekarang? Hapus, uninstall, haram. Haram itu karena apa? Karena banyak kemanfaatan atau banyak daripada manfaatnya, madaratnya lebih banyak. Joget-joget di hadapan kamera yang ditonton oleh ribuan orang, dan itu terekam kamera, dan itu yang menjadi dosa jariyah. Dosa jariyah itu apa? Dosa yang terus mengalir sampai kapan? Sampai kita meninggal. Makanya stop depan kamera, jangan bugil, jangan porno, jangan melakukan hal-hal yang bisa mengundang syahwat, terutama buat perempuan. Ayo laki Pak, saya coba pakai baju loh, lamun alus mah, lamun six-pack mah. Kalau one-pack emang perempuan ada yang mau? Nggak ada. Tapi kalau perempuan di depan kamera, apalagi dengan pakaian mahal,
yang super minim, apalagi dengan pakaian yang bisa ditembus pandang oleh mata dengan panjang mata, artinya tanpa harus pakai kacamata, tanpa harus pakai apapun bisa terlihat. Jangan, itu dosa jariah. Pak, boleh dong Pak saya selfie? Ya untuk sekali tidak apa-apa, tidak dilarang selfie, terus kemudian foto-foto dan sebagainya. Cuma jangan mengundang hal-hal yang bisa membuat kemaksiatan, maksiat berjamaah yang nanti disebarkan sampai akhirnya kamu meninggal pun itu fotonya masih ada, kamu meninggal pun itu videonya masih ada. Masya Allah, siapa yang bisa menghapusnya? Emang kamu setelah meninggal bisa dihapus? Makanya sekarang akun Facebook itu ada aturannya, kalau kita meninggal dengan otomatis kita harus hapus permanen. Karena kenapa? Siapa yang bisa menghapus akun kita kalau bukan kita sendiri? Dia tidak akan bisa terhapus sendiri kalau memang tidak ada setting setelah kita meninggal. Emang dia tahu Facebook kapan kita meninggal? Makanya lihat Facebook Bapak nggak pernah yang namanya joget-joget dan sebagainya. Nggak apa-apa, asal kita tahu diri aja. Kalau memang nanti batasannya tahu lah. Pak, saya kan happy dan sebagainya, nggak jadi masalah, asal tahu batasannya. Maka ini buat perempuan khususnya, buat akhwat khususnya, ini lebih banyak mengundang kemaksiatan kepada kaum laki-laki. Jadi tolong di bulan Ramadan ini kita lebih banyak apa istilahnya berdiam dalam artian adalah lebih banyak diam di rumah, baca Al-Quran. Pak, ada yang bilang katanya kalau misalkan tidur ibadah, iya ibadah. Tidurnya juga terus seperti apa? Lain tidur sangges sahur sampai ke maghrib, di mana letak ibadahnya? Alhamdulillah Pak, saya sudah ibadah. Apa? Setelah saya sahur tidur, bangun-bangun menjelang maghrib, keplek setengah 6. Tahu pegawai Yusuf atau apa? Nah, jangan seperti itu. Tetap ada batasan-batasan. Boleh kita tidur setelah sholat zuhur. Untuk apa? Untuk istirahatkan badan kita. Ada satu riwayat yang mengatakan ada 2 sahabat yang oleh Rasulullah SAW dipertemukan dan dijadikan sebagai sahabat atau sebagai apa ya namanya, mungkin duduluran. Dia tidak pernah yang namanya, dia sudah melupakan yang namanya dunia. Selalu diisi dengan ibadah tanpa mengindahkan tubuhnya. Suatu saat ketika saudaranya mengingatkan, waktunya tidur, saya harus sholat tidur karena Mas sudah menjadi saudara, dia ikut tidur. Waktunya makan, waktunya istirahat. Maka dia mengatakan, Rasulullah SAW, ketika kita mengistirahatkan tubuh kita dan kita mengistirahatkan tubuh kita itu, kita perlu tubuh kita itu butuh tenaga untuk istirahat. Fungsinya untuk apa? Untuk ibadah. Kalau kita terus dipacu ibadah tanpa harus ada istirahat, maka yang ada bukan ibadah yang baik, tetapi akan ibadah yang jelek. Pasti. Pak, boleh kita makan. Fungsinya makan untuk apa? Untuk memperkuat kita melaksanakan ibadah. Tapi kalau sekarang lagi puasa, gimana? Pak, boleh nih Pak, jam sekarang nih, jam 9 saya makan karena saya mau sholat duha. Ya iya juga, masa mau sholat duha harus makan dulu. Ya nggak mesti lah. Jadi ibadah-ibadah yang memang harus kita laksanakan tiap waktu dan tiap waktu-waktu tertentu kita laksanakan. Tapi tidak mesti harus, ya kalau misalkan puasa menahan makannya kan dan minumnya cuma dari jam berapa sekarang, beduk itu jam 5 ya, setengah 5 ya, setengah 5 sampai jam 6 deh. Berapa jam sih kira-kira? Berapa jam? Ada 12 jam. Dari jam setengah 5 pagi sampai jam 6, 12 jam. 12 jam. Masa kamu lupa terang wajar hari pertama,
Kebetulan kali kira ada 5 celana enggak, bibirnya itu udah pecah-pecah, pucat, udah kayak mau sakaratul maut hari pertama. Sekarang hari ke-9, masa iya harus kayak gitu juga? Terlalu lebay kalau kayak gitu. Kita sudah terbiasa, maka tidak akan pernah. Di Indonesia 12 jam, itu di Rusia 22 jam, ada di beberapa tempat 23 jam. Bayangkan ketika kamu makan sahur, buka puasa 1 jam, makan sahur lagi 23 jam. Di Rusia 22 jam. Nah sekarang hitungan jamnya 24 jam, berarti dia cuma ada 1 jam untuk istirahat. Nah kita 12 jam, setengahnya lagi kamu bisa makan, bisa minum. Tapi ingat, setelah buka puasa jangan balas dendam. Ini banyaknya balas dendam. Waduh, gelap mata. Ningali, mie gosok, beli gorengan, beli apalagi yang dibeli, pak kolak kacang beli, terus apalagi itu, waduh, sok beli, semuanya serba dibeli. Yakin itu dimakan semua. Karena kenapa? Kita lapar mata aja. Cukuplah dengan minum air putih, terus kemudian korma. Kalau mau makan nasi langsung makan nasi boleh. Kalau kamu misalkan makan yang ringan ya makan yang ringan. Setelah itu tahan dulu, tong kasih duhang teuing. Jangan terlalu bega. Nah, kata orang Parung, Pak saya bega banget. Nah, ketika kamu dalam keadaan sudah kenyang, Isya kamu sholat Isya dan sholat tarawih yang ada ketinggalan, yakin. Kalau mau makan secukupnya, setelah sholat Isya, sholat tarawih makan lagi. Pak saya menjelang tilawah Quran, saya mau makan dulu. Boleh makan. Ini bapak belum dengar nih, nggak tahu daerah kalian. Tapi bapak di tempat bapak ya masih ada sampai jam 10 malam baca Quran menggunakan menggunakan naik di musola di masjid. Nggak tahu di tempat kalian ada nggak yang tilawah Quran? Pak, saya baca Al-Qurannya tidak membaca Al-Quran, tapi dalam keadaan tidak punya wudu. Begini, tilawah Al-Quran itu dibagi ke 3 kategori. Yang pertama adalah ketika kita membaca Al-Quran, pada waktu sholat, maka pahalanya itu adalah 100. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Dipakai pas sholat. Tilawah Al-Qurannya dipakai pas sholat. Wah, Pak saya mau pakai surat Al-Baqarah aja. Boleh. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Setengah lembar Pak, nggak apa-apa. Tapi sholat sendiri ya, bukan sholat berjamaah. Kasihan kalau sholat berjamaah. Beda masalahnya. Kalau sholat sendiri boleh setengah halaman, setengah lembar, mau berapa. Ketika Allah memberikan pahala kepada kita pas bacaan tilawah kita pada waktu sholat, Allah berikan pahalanya 100 di hari biasa. Nah sekarang di hari-hari Ramadan ini gimana pahalanya? Luar biasa. Allah kalikan sampai berapa ratus kali. Ketika kita membaca tilawah tanpa atau ketika bukan pada waktu sholat, Allah berikan tiap hurufnya itu 50 kebaikan. Setengahnya. Maksudnya gimana? Beres sholat qiyamul lail tarawih, saya mau tilawah 50 kali kebaikan. Nah sekarang dikalikan, dilipat gandakan oleh Allah menjadi berapa? Nah ketika kita tidak punya wudhu,
atau dalam keadaan punya hadas kecil. Wudhu itu kan dihilangkannya dengan hadas kecil itu dihilangkannya dengan wudhu. Kita tidak punya hadas kecil atau kita masih punya hadas kecil, belum punya wudhu, tapi kita mau tilawah Quran, boleh, tapi tanpa harus dipegang mushafnya. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang Al-Quran, mushaf Al-Quran, kecuali dalam keadaan kita suci dari hadas kecil dan besar. Saya melihat orang-orang ada kan di kereta api, maksudnya di kereta apinya, bukan di relnya. Di kereta apinya dia baca Quran. Husnuzan Allah, mungkin dia lagi punya wudhu. Tapi kamu lihat lagi, terlepas Al-Qurannya Al-Quran gimana? Kalau Al-Qurannya yang ada tafsirnya, itu tidak jadi masalah kalau dipegang. Tapi kalau mushaf Al-Qurannya itu jelas dalam Al-Qurannya tidak boleh dipegang dalam keadaan tidak punya wudhu atau dalam keadaan punya hadas kecil ataupun hadas besar. Tapi kalau kita membacanya boleh tanpa harus memegang. Beda dengan orang yang sedang haid. Hati-hati. Kita perempuan yang tidak, kalian perempuan yang tidak punya hadas atau yang sedang punya hadas kecil tapi tidak dalam keadaan haid, itu boleh baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Saya mau hafalan Pak. Sekarang mau rojaah, ya enggak apa-apa. Saya baca di bulan suci Ramadan, pahalanya luar biasa. Tetapi Allah memberikan pahala tiap hurufnya satu kebaikan itu adalah 10 kali kalau kita tidak punya wudhu. Dikalikan berapa kali lipat? 10 kali lipatnya misalnya. Itu tidak punya wudhu, tapi kita mau baca Al-Quran atau tilawah Al-Quran, boleh. Tapi dengan catatan dalam keadaan bukan punya hadas besar seperti haid atau mens. Kalau kamu lagi halangan, lagi dalam keadaan menstruasi, tidak diperbolehkan. Haram. Awas, salah riwayat ini. Saya pakai rajin-rajinnya Pak, tilawah Quran, dekat bulan. Saya mau baca Al-Quran. Yang ada bukannya kebaikan, tetapi yang ada adalah jadi apa? Jadi dosa. Kalau lagi halangan nggak boleh. Terus gimana Pak? Boleh saya berdoa? Boleh, tapi doanya di situ ada ayat-ayat Al-Quran. Itu yang kita niatkan berdoa, bukan membaca Al-Quran. Jadi boleh. Lillahi ma bis samawati wa ma fil ardi, in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihi Allah fa yaghfir liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Amana rasul bima unzila ilaihi min rabbihim wal mu'minun. Saya sedang berdoa Pak, bukan baca Al-Quran. Boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya sedang berdoa Pak, bukan membaca Al-Quran. Boleh. Jadi kalau berdoa boleh dalam keadaan kamu sedang hadas besar atau haid. Tapi kalau dalam keadaan hadas besar kamu, apalagi sampai memegang Al-Quran dan kemudian membaca dengan terang-terangan, dosa, nggak boleh. Ya, jadi ada batasannya. Boleh membaca Al-Quran dalam keadaan tidak punya wudhu, dalam artian hadas kecil, tapi bukan dalam keadaan sedang menstruasi. Kalau laki-laki paling malas nih, laki-laki Pak, saya lagi di jalan nih, terus ini sambil nunggu maghrib tapi kayaknya WC jauh, saya mobil Aqua, duitnya kurang, tapi pengen tilawah Al-Quran gimana? Murojaah aja, surat-surat pendek dari Anas sampai Al-Qur'an ditambah dengan surat-surat pendek yang lain. Boleh. Murojaah aja, baca aja. Tapi tanpa harus pegang mushaf Al-Quran. Sekali lagi, mushaf Al-Quran itu adalah yang hanya bahasa Arab doang. Itu mushaf Al-Quran yang ada di masjid-masjid,
yang kita pegang biasa, yang tidak ada tulisan terjemahannya, itu disebutnya mushaf Quran. Tapi kalau misalkan ada terjemahannya, bahkan ada tafsirnya, itu disebutnya tafsir Quran. Boleh dipegang? Boleh. Karena lebih banyak tulisan-tulisan tulisan-tulisan luar Arabnya daripada tulisan Arabnya. Tafsir itu lebih banyak bahasa Indonesianya, misalkan tafsir menggunakan bahasa Indonesia daripada Al-Qur'annya. Itu boleh kita pegang. Tapi kalau lebih banyak Al-Qur'annya dan bahkan 100% Al-Qur'an, kita harus betul-betul punya adab. Salah satunya adalah harus punya wudhu terlebih dahulu. Itu sarana-sarana dalam meningkatkan ketakwaan kita di bulan Ramadan. Bapak tambahkan lagi sarana yang selanjutnya ketika kita melaksanakan ibadah shaum Ramadan menuju ketakwaan kepada Allah, yaitu infak sedekah. Apa itu sedekah? Apa itu infak? Apa itu sedekah jariyah? Harus tahu dulu. Infak dan sedekah hampir sama. Memberikan sumbangan kepada orang lain tanpa mengharapkan apa-apa, ridho, ikhlas, dan tidak ditakar. Ayat 1.000 bere, ayat 2.000 bikin, ada 10.000 tapi nggak ada ongkos, setengah aja goceng. Dari kalau mau jajan, Pak, ayat 10.000 aja bikin, tapi saya belum ongkos nih, goceng weh. Kamu mau jalan dari sini ke Parut? Yang ada nanti batal puasanya. Memberikan infak dan sedekah harus sesuai dengan kemampuan kita. Adanya kita berapa berikan. Jangan terlalu berlebihan. Kecuali kalau kita nazar itu lain. Pak, saya nazar nih. Wah, saya harus memberikan misalkan 100 fakir miskin itu 100.000. Kalau saya berhasil misalkan jadi kerja di A, kerja di B, ya, ternyata benar Allah kabulkan doa kamu. Nazarnya harus dilaksanakan. Cari 100 orang fakir miskin dan beri 100.000. Itu nazar, wajib ditunaikan. Tapi kalau infak sedekah saja itu tanpa harus dibatasi, mau 1.000, mau 2.000, mau 10.000, mau 100.000. Sekarang sudah ada kalau di mall-mall itu jemput sedekah atau jemput infak. Kalau kamu yakin dan percaya silakan, misalkan Pak ada standnya, mau infak Pak sedekah ada. Ditulis itu bukan secara administrasi aja, bukan mau kita murni ya, tetapi secara administrasi bahwa uang kita sudah masuk nominal 100.000 udah. Pak, notabene ketika diumumkan di masjid atau dan sebagainya, bukan kita yang ingin, bukan kita yang inginkan untuk diumumkan. Tapi kalau misalkan orang lain mengumumkan atas nama Indah 100.000, untuk apa? Untuk syiar. Berarti teman-temannya, saudaranya, orang lain itu terinspirasi, bisa berinfak juga, bisa bersedekah juga. Yang mana nilai 2.000 nanti diumumin di masjid apa ya? Saya kasih 5.000, jangan malu-maluin doang. Jadi infak sedekah tanpa ada batasannya, berapapun silakan, tapi sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai kita menginfakkan dan mensedekahkan harta kita untuk diri kita sendiri, tidak ada. Beda halnya ketika Rasulullah SAW mau makan, datang tamu. Ketika disuguhin cuma ada ini doang, kurma dan roti. Tapi Rasulullah memang belum makan. Ada sahabat yang datang ke rumahnya, kemudian diberikanlah roti dan kurma tersebut. Ketika ditanya, Rasulullah sudah makan? Sudah. Karena menghormati tamu lebih utama makan. Ada Rasulullah belum makan. Tapi kalau kita beda lagi. Rasulullah itu levelnya udah tinggi, kita mau apa-apa. Jadi kalau kita memberikan semua harta kita semuanya, nah kita mau makan apa nanti? Berikan secukupnya. Lebih baik
sedikit tapi continue daripada gede guys. Satu sekali hukum pas bulan Ramadan 100.000 guys. Terus ada kewe sudah kode harus buat itu ya bukan bagus juga. Continue nih buat laki-laki, kamu biasakan hari Jumat koropak jangan pura-pura tidur. Kebiasaan. Hari ngelewat koropak ya. Hari Jumatan koropak Yusuf nih pada wayang pura-pura sare koropak agak jauh dikit bangun lagi. Biasakan 2 minggu aja. Kita nggak bisa yang namanya tiap hari yang minimal aku seminggu sekali 2 minggu. Kita menyisihkan uang sedikit ketika kita melihat lagi jalan di luar ada orang yang memang menurut kita perlu bantuan kita berikan. Tidak harus uang, makanan juga boleh. Wah, Pak, kebetulan saya ada mie, ada roti dan sebagainya. Boleh nggak saya kira-kira saya kasih? Pada yang membutuhkan lebih baik. Itu infak sedekah. Ada lagi sedekah jariyah. Sedekah jariyah lebih pada wakaf. Apa? Pak, saya mau ngasih mic nih buat masjid dipakai untuk azan, untuk qomat, untuk hal-hal taklim dan sebagainya. Itu akan ngalir pahalanya sampai kapan? Sampai mic ini hancur. Ya, itu sarana ibadah yang menuju ketakwaan selama bulan suci Ramadan, yaitu infak dan sedekah. Dan yang terakhir adalah i'tikaf. I'tikaf bisa dilaksanakan setelah kita qiyamul lail dan tidur i'tikaf di masjid atau di mushola. Apalagi 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan itu ada hadis Rasul yang sahih, maka kita i'tikaf tiap malam untuk menggapai Lailatul Qadar. Oke, itu saja. Insyaallah nanti Bapak akan sambung lagi bahasan tentang ketakwaan, menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala pada momen yang akan datang lagi, karena ini baru sekali, nanti kan masih ada yang lain. Insyaallah di lain kesempatan kita akan bahas lebih banyak lagi, dan Bapak tidak bosan-bosannya mengingatkan pada kita, terutama di Bapak sendiri adalah teruslah kalian bertakwa dan teruslah tingkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan dari kalian. Yuk. Melalui WA Pak, saya udah hutang Pak, rumah dah kemarin hutang cari bayar bulan Ramadan kemarin. Nah, jadi pertanyaan juga nih, kadang-kadang kita sholat, kadang-kadang kita puasa, ternyata punya hutang tahun kemarin, lah kemana sih? Makanya dicatat berapa kamu punya hutang? Iya, itu yang saya soroti adalah hutang puasa. Kamu hari ini setelah berarti 9 hari nih. Kalau memang kamu sudah menstruasi, sudah haid, berapa hari? Catat. Sampai hari sampai hari apa? Terus kemudian jangan sampai lupa. Lain dengan kia, aduh, asal kemarin dibayar pasan. Jangan gitu, nggak bisa ini. Dicatat kapan mulainya, kapan beresnya. Itu jadi PR kamu, itu jadi hutang kamu. Tapi kalau misalkan kamu punya PR dan kamu laksanakan, boleh di bulan Sa'ban, boleh. Atau nanti bulan Syawal, 1 hari setelah Idul Fitri, kamu mau nyawa, diniatkan kamu puasa qadha, pahalanya double. Tetap kamu niatnya qadha, bukan niatnya Syawal, niatnya qadha tapi di bulan Syawal. Terus sambil bayar utang apa? Boleh, itu sambil bayar utang maksudnya. Kamu bayar utangnya pas di bulan Syawal. Hari kedua ya. Mau hari kedua, mau seminggu setelah itu. Hari kedua kadang-kadang masih banyak makanan. Tergodanya luar biasa. Tapi kan Kalau memang betul, kalau memang nanti kamu kuat,
kayak kena ketupat, kayak kena lontong, kayak kena ini, kamu puasa lebih bagus. Tepat daripada basi, kira seminggu nggak apa-apa. Di bulan Syawal 1 minggu kamu habiskan itu kodoan kamu dan niatnya adalah mengganti puasa yang kemarin tidak puasa, itu lebih bagus. Enak sebetulnya kalau perempuan itu. Pak, saya mau Senin Kamis doang. Boleh kodoannya di Senin Kamis. Niatnya niat kodo, tapi di Senin Kamis. Pahala Senin Kamisnya dapat, kodonya dilaksanakan. Jadi itu. Jadi bukan berarti nanti, udah deh, bye-bye, dadah bye-bye. Tahun yang akan datang bye-bye lagi. Numpuk. Bahkan ada salah satu ulama mengatakan ketika kamu tidak mengkodo yang tahun-tahun kemarin, maka harus diganti dengan sodako. Tetap harus kodo kan, kemudian harus pakai sodako. Dengan cara apa? Sodako kepada orang-orang fakir. Itu bagi ulama-ulama yang keras. Berapa kali kamu tidak melaksanakan puasa dan berapa tahun kamu tidak kodoan, itu jadi kayak semacam apa ya, istilahnya berlipat ganda, terus harus terus-terusan di ini. Ya salah satunya harus dengan menggunakan selain sholat, selain kodoan, selain infak sodako. Kalau yang meninggal itu kan fidyah untuk menutup yang sholatnya saja. Kalau puasa ya kita kan yang tahu itu sendiri, kalian sendiri yang tahu. Dah tidak menutup kemungkinan Bu, laki-laki juga banyak yang seperti itu. Kodoan nggak apa-apa, kodoan aja. Iya. Saya yakin. Kalau lagi sakit. Betul. Ya. Ada yang sengaja dan tidak disengaja. Ada yang puasa sengaja Pak membatalkan karena apa, tergoda dengan hal yang lain atau dengan terbawa oleh teman. Tapi kemudian kamu mengkodok lebih bagus daripada tidak sama sekali. Berarti tanggung jawab terhadap diri kamu sendiri. Itu buatan laki-laki. Tapi yang perempuan juga anjing betul-betul, karena emang pasti kita itu akan jarang Bu. Kalau misalkan ada yang 1 bulan itu tidak sama sekali menstruasi, jarang. Minimal ada yang awal. Pak saya udah tinggal 2 hari ya masuk bulan Ramadan, Pak 2 hari lagi. Berarti 2 hari. Pak saya terakhir udah mau sholat Id, 3 hari mau sholat Id, ya Allah saya keluar darah haid. Terus saya nggak bisa sholat, 3 harinya itu harus dikodok. Jadi ada yang di awal, di tengah, ada di akhir. Jadi beda-beda. Kalau full tidak ada di awal dan di akhir juga. Ada, tapi betul. Tapi kalau tidak ada yang pas emang full, nah tanya nih Bapak. Lama mana full sebulan, cek ke dokter. Bisa jadi nanti ada darah isti'adah, darah kotor yang mungkin ketika kamu saya full misalkan. Full tidak sama sekali tidak keluar, ada full sama sekali, masa sebulan full keluar terus-terusan. Pak saya mah udah puasa udah 2 minggu, kenapa emang ini masih terus-terusan ada darahnya? Minggu ketiga itu darah isti'adah, darah penyakit. Kalau yang 2 minggu anggaplah itu darah head, yang 1 minggu itu darah kotor, darah karena penyakit. Kamu bisa konsultasi ke dokter dan kemudian yang seminggu atau yang 3 minggunya tetap harus dilaksanakan. Terus Pak gimana kalau misalkan darah yang ketiga, yang minggu ketiga itu masih tetap ada? Ya tetap harus pakai kembali. Dan itu dinyatakan darah isti'adah, berarti darah penyakit. Kamu tetap boleh puasa. Setelah konsultasi ke dokter tentunya. Secara medis dinyatakan ini karena mungkin ada penyakit yang memang harus keluar darah itu. Terus apakah saya wajib puasa Pak? Ya wajib puasa. Kalau sudah melebihi, batasannya haid itu adalah dalam 1 hari 1 malam 1 tetes. Tuh darah haid. Maksimalnya 15 hari. Jadi kalau mengajar umumnya sih seminggu ya. Ya, seminggu. Maksimalnya 15 hari. Jadi kalau sebulan Bapak dipercaya. Sebulan mana? Wah, alhamdulillah saya mah tiap tahun haid terus pas bulan puasa lagi. Mana sih? Ada beberapa murid Bapak seperti itu. Bapak pertanyakan. So, silakan konsultasikan dengan dokter. Ibadah Ramadan kamu acak-acakan kalau kayak gitu, nggak tahu apa jumlah haidnya, terus kemudian nggak tahu awal haid dan kemudian akhir haid. Harus, ya kan kamu sendiri yang tahu. Orang tua nggak mungkin, orang tua nulis catat, kamu sendiri, kamu yang merasakan. Itu untuk perempuan apa laki-laki mah nggak ada.
Ada rukhsah nggak ada. Allah tidak memberikan rukhsah kepada kita sebagai seorang laki-laki kecuali dalam perjalanan, itu pun perjalanan jauh. Di dekat Jakarta mana masih pakai kereta, keretanya komuter lain yang bisa tempuh 1 jam. Ya masa kita membuka perjalanan kamu jauh itu harus melebihi 83 kilo batasannya. Boleh kamu puasa dibatalkan. Pak Narto misalkan mau berangkat kemana? Pulang kampung. Dalam perjalanan itu misalkan sampai 12 jam, bahkan misalkan sampai dengan 18 jam, bahkan 24 jam. Boleh membatalkan puasa? Boleh. Tapi harus diganti di hari-hari yang min ayamin ukhra, diganti di hari yang lain. Ini ya harus dipotong tetap. Itu untuk laki-laki. Jadi laki-laki tidak ada. Ada lagi? Mau nggak? Ini Cukup? ada lagi? Kalau cukup, nanti kegiatan hari berikutnya hari Jumat ya. Kan hari Rabu, Ya. hari Jumat dengan Bapak Haji Daman. Ya. Ya. Banyak. So, tutup. Saya tadi udah tutup pakai salam. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.